Anak kan cerminan kita. Benar. Iya. Iya. Kamu nggak mau anak berkata kotor, berkata kasar, tapi di rumahmu sedikit-sedikit kebun binatang keluar. Iya. Semua organ tubuh yang dalam keluar semua. Bagaimana mungkin anak kita mengharapkan anak bisa berkata santun? Nah, gitulah. Ya, jadi saya sangat yakin dan saya setuju sekali dengan tadi Bu Karina bilang, sekolah itu hanya mitra. Yang paling penting utama itu kan orang tua, keluarga, dalam keluarga. Seperti apa kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita, kepada generasi ini sebenarnya. Oke, assalamualaikum Bu Karina. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Wah, makasih loh Bu Karina udah mampir di sini. Sama, saya juga terima kasih loh sampai diundang. Saya nggak ngundang sih sebenarnya, ngajak ngobrol. Ajak ngobrol itu kan juga undangan. Undangan ya. Terlalu resmi kalau undangan. Tapi saya makasih. Sebenarnya kita udah rencana lama ya untuk ketemu ya. Iya. Sebulan ada nggak? Enggak lah ya. 2 minggu. 2 mingguan lah ya. Iya. Tapi alhamdulillah on schedule ya. On schedule. Kemarin hampir saya batalin malah. Kemarin tuh saya batalin yang mana? Saya coba ngobrol ke sana juga. Pak, boleh nggak dimundurin? Sebelum dia jawab, saya jawab ini. Boleh nggak dimundurin? Wah, bukirannya jawab duluan. Oh ya udah, yang sana aja yang saya mundurin. Iya. Karena biasanya nanti harus lihat lagi kan, kalau di akhir minggu atau di awal minggu suka ada yang berubah. Gitu. Iya. Saya menyesuaikan lagi. Makanya saya bilang Senin ya Pak, saya kabarin. Iya, jadi Bu Karina ini sekarang ini katanya berusaha jadi ketua Yayasan Alang-Alang. Tapi sebenarnya memang beliau ketua Yayasan Alang-Alang. Alhamdulillah. Di Bogor ya Bu ya? Iya, Ciawi Bogor. Oke. Itu apa, di bidang apa? Di bidang sosial dan pendidikan. Awalnya itu Yayasan Alang-Alang lebih seperti taman baca. Oke. Jadi pendirinya adalah Ibu Melati Junaidi. Beliau juga sekarang sudah menetap di Bogor. Kebetulan waktu itu tahun 2000 beliau baru pindah ke Bogor. Terus ada kemudahannya membuka aktivitas atau memulai aktivitasnya di Desa Cilember. Oke. Itu kayak sekitar berapa kilo ya Pak? Lewat dari 15 kilo sih dari Kota Bogor. Dari perempatan Ciawi. Oke. Iya. Pokoknya lewat masih lebih mungkin dari 15 kilo. Jadi awalnya taman baca di situ. Lalu kita juga kerjasama dengan beberapa sahabat. Juga taman baca, tapi kita menyebutnya bermain sambil belajar. Oke. Karena konsepnya adalah bermain sambil belajar. Ya. Oke, berarti anak-anak ya sebenarnya. Betul, anak-anak. Anak-anak itu kan pekerjaannya bermain ya. Iya. Jadi yang di awal bermainnya dulu. Bermain sambil belajar. Dari bermain sebenarnya ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah itu harus menyenangkan. Iya, betul. Dari situ bertemu dengan beberapa sahabat, kita juga sempat ada di luar Bogor ya, hanya di Ciawi aja. Nah dari situ akhirnya sejak tahun 2014 kita mulai punya. Udah lama ya, 2014. Iya, 2014 tapi kecil-kecilan. Iya, taman baca tadi ya. Iya, dari taman baca karena sudah ada pengalaman dengan anak-anak, akhirnya berkembanglah ke kelompok belajar anak-anak. Terus sekarang kita ada sekolah dasar, homeschooling. Wow. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Wah. Kalau Bu Karina sini berarti latar belakang tenaga pendidik atau seperti apa sampai terjun ke dunia pendidikan dan sosial kesehatan? Saya sebenarnya basicnya adalah manajemen usaha boga. Dulu saya kuliahnya di IPB. Wah, masak hebat dong berarti ya. Insya Allah ya. Wah, kita nggak sampai bingung lah kalau di dapur ya. Masih bisa lah. Gitu. Lalu karena lulus, terus saat lulus, dulu tuh aturan bapak saya gini, 3 bulan dari kamu lulus kuliah,
Papa tidak akan kasih uang lagi. Yes. Jadi kamu harus bekerja. Oke, sama dengan prinsip saya. Ya, sama. Nah, baru lulus terus masih cari-cari pekerjaan, ditawarkan oleh beliau ini Ibu Melati. Bu Melati tadi. Awalnya volunteering aja lah sebagai relawan sambil mengisi mengisi waktu gitu. Iya. Nah, karena beliau tahu saya punya basic gizinya dari kuliah, sharing lah ke ibu-ibu tentang makanan sehat tuh untuk anak gimana ya. Nah dari situ terus berlanjut lah Pak ternyata sampai sekarang. Oke. Awalnya coba-coba. Awalnya mengisi waktu, coba-coba mencoba bermanfaat. Iya. Gitu kan. Akhirnya udah ya. Akhirnya sepanjang perjalanan sebenarnya salah satu yang bikin bertahan itu sepanjang perjalanan saya merasa bersyukur ya, alhamdulillah ya apa yang saya punya. Dulu kehidupan saya yang sekarang itu jauh lebih nyaman, jauh lebih aman kalau dibandingkan dengan kehidupan anak-anak yang saya lihat di desa-desa ini. Dan sekecil apapun mereka mau berusaha untuk perbaikan. Iya. Simple Pak, tadinya tidak mau duduk sulit untuk duduk dalam lingkaran, terus mereka mau duduk dalam lingkaran dan mereka mau berinteraksi dengan kita, itu sebenarnya kan sudah berupa perbaikan ya. Sehingga lebih banyak informasi yang kita bisa saling tukar gitu antara satu sama lain. Jadi sebenarnya perbaikan itu yang merasa yang dikerjakan itu bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Iya. Dan itu kan rasanya ada yang bilang priceless, ada yang bilang membahagiakan. Iya. Jadi saya rasa itu sih salah satunya kenapa terperosok terus, terjerumus terus gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya dalam hidup ini kan tidak ada yang kebetulan terjadi. Memang sepertinya semua memang sudah dirancang oleh yang di atas seperti itu. Iya. Nah, boleh sebelum kita ngobrol lebih banyak, boleh saya tahu origin story-nya Bu Karina, masa kecil seperti apa sampai kehidupan seperti apa? Mungkin itu juga sebagai satu hal yang melatar belakangi kegiatan saat ini. Saya lahir di Jakarta. Saya nggak perlu pakai tahun kan ya Pak? Nggak usah. Nggak usah sebut semua KTP-nya lah. Nggak usah ngeliatin KTP. Saya lahir di Jakarta. Waktu itu orang tua dari ibu saya di Cijantung, Jakarta. Lalu saya nggak lama sih sampai usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, terus saya sekeluarga kami pindah ke Bogor. Oke. Ke kota Bogor. Jadi sebenarnya sudah menjadi warga Bogor. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah di IPB lagi. Kerja di sini. Saya di kota Bogor. Terus apalagi originnya? Bapak saya sekarang kan berhubungan dengan banyak anak-anak. Iya. Apa masa kecil seperti apa kalau dengan anak-anak sekarang? Kalau Bu Karina masa kecil seperti apa kalau dengan interaksi? Masa kecil saya kalau menurut saya bahagia. Oke. Bahagia dalam pengertian saya merasa kasih sayang dan perhatian orang tua cukup. Dari bapak cukup, dari ibu cukup. Ini sebenarnya kombinasi yang menarik. Ibu saya itu cukup protektif. Oke. Bapak saya lebih lebih membebaskan. Lebih membebaskan lah karena kalau ibu saya kalau dari pihak bapak tuh nenek saya perempuan yang cukup aktif gitu ya di luar salon, aktif di kegiatan keagamaan di sekitar kompleks, lalu juga sempat buka TK anak-anak. Oke. Kalau dari sisi mama memang nenek ibu rumah tangga yang spend banyak waktunya dengan anak di rumah. Jadi perpaduan antara ibu yang seperti ini, itu dan bapak yang bebas ternyata cukup seimbang sih kalau buat saya. Menyenangkan karena saya merasa waktu kecil tuh karena
area tempat tinggal cukup luas. Jadi kakek saya dulu punya kebun di bawah. Saya tuh kalau main sama sepupu-sepupu, terus rumah kita deket sama sepupu-sepupu, itu tuh bisa main ke manjat pohon lah, ngambil kepiting lah, apa segala macam, keluar juga bebas. Jadi ya saya bahagia lah. Dan itu sesuatu yang fun ya buat kita, karena zaman kita memang bisa main di kebun lah, manjat pohon lah. Betul. Sekarang udah mulai ini ya. Mobile Legends lah. Ya kalau yang anak kecil, di sini boleh nyebut merek gak sih? Oh boleh, silakan. Ya. Kalau yang anak kecil kan CoComelon. Iya. Kan. Ya, sampai viral tuh si TikToknya CoComelon. Ya terus yang ya itu tadi sampai dengan yang dewasa ada Mobile Legends segala macam. Iya. Ya, saya tuh tertarik sebenarnya dengan awalnya coba-coba di dunia pendidikan ya. Pasti ada titik di mana Bu Karina merasa oke, ini saya yakin bahwa tidak hanya sekedar kecebur ke dalam situ dan terlibat di situ, tetapi pasti ada titik di mana merasa oke, mungkin ini panggilan saya di sini. Ya, hidup saya memang ada di sini. Ya, seperti itu enggak sih, Karina? Kenapa tadi saya tanya juga mengenai latar belakang, gitu? Karena itu mungkin sedikit ada hubungan membentuk kita sampai di mana sekarang menjadi passionnya kita saat itu. Sebenarnya yang menarik tuh ya buat saya ya, Bang. Iya. Saya jadi ikat. Di masa-masa saya lulus kuliah itu adalah masa saya juga bertanya-tanya tujuan hidup manusia di dunia itu apa sih? Saya nggak ngerti apa karena challenge-nya kurang ya untuk kehidupan sehari-hari, atau mungkin ya nggak ke situ lah. Intinya saya lebih nanya manusia itu diciptakan di dunia ini untuk apa sih? Kenapa tiba-tiba tanya itu sebelum ke itu dulu? Karena saya ngerasanya hidupnya baik-baik aja semuanya. Oke. Saya bisa sekolah, alhamdulillah. Orang tua sayang, alhamdulillah. Tapi kok kayaknya ada yang kurang aja. Apakah itu bentuknya? Kalau sekarang saya bisa nanya apakah itu karena tidak bersyukur atau apakah karena itu memang udah waktunya tertrigger aja? Iya. Karena kan kebanyakan orang-orang terus habis lulus bekerja, menikah, kalau sudah menikah harus punya anak gitu. Jadi dulu salah satu yang saya suka bilang itu adalah kalau dibilang dapat pelajaran agama nggak dapat di sekolah. Tapi dulu saya berdoa kalau memang Allah itu ada, ya dikasih tahu gitu. Kenapa saya diciptakan ke dunia ini, betul. Gitu, sudah terlalu banyak orang di dunia ini, ngapain saya diadakan lagi? Iya, gitu. Ngapain ketika sebenarnya kan udah semua baik-baik aja. Betul. Saya sekolah, kita menikah, kita bekerja, terus punya anak, pada waktunya meninggal. Ya terus buat apa? Gitu. Apa hanya itu? Apa itu semua harus diulang dan semua lagi. Orang akan seperti itu? Iya. Awalnya sih seperti itu. Lalu ya terjunlah ke yang pertama berinteraksi kan terjunlah ke si kegiatan di Yayasan Alang-Alang ini. Iya. Yang tadi saya bilang sebenarnya kalau saya lihat ya kehidupan saya alhamdulillah. Iya. Anak-anak ini punya lebih banyak challenge gitu ya. Sejak dini bahkan dari orang tuanya dan mungkin sebelumnya di keluarga besar mereka di desa itu. Gitu. Jadi ketika saya merasa saya bisa share sesuatu dengan mereka dan mereka pun mendapatkan itu ada perbaikan. Iya. Atau mereka senang aja. Iya. Itu udah rasanya saya menjadi orang yang bermanfaat. Saya udah bermanfaat untuk orang itu. Saya rasa itu yang memberikan makna bahwa apa yang saya kerjakan itu ya itu ada manfaatnya, ada kebaikannya untuk orang lain. Padahal sebenarnya kebaikannya untuk diri saya sendiri. Iya. Tapi saya pikir ini poin penting Bu Karina, karena
ketika kita udah, yang pertama itu, ketika kita sadar untuk mempertanyakan untuk apa saya hidup di dunia ini, apa tujuan hidup saya, sebenarnya itu satu poin yang baik di mana menandakan bahwa kita akan ada perubahan ke depan. Karena ketika orang menemukan tujuan hidupnya, hidup dia itu lebih berwarna. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Dan memang untuk menemukan tujuan hidup itu kita kan bukan yang menciptakan diri kita sendiri, yang menjadikan kita ini kan Allah sendiri. Jadi saya juga sama, ada di masa di mana itu bertanya serius kepada Tuhan, saya diciptakan itu untuk apa sih? Apalagi dulu kalau berbeda dengan Bu Karina, dulu kan saya hidup menderita sekali. Sekarang alhamdulillah seperti yang enggak ya Pak. Tantangannya berbeda, tapi saya syukuri semua itu. Saya syukuri. Iya. Jadi saya kadang ada pertanyaan, apakah Allah ciptakan saya di dunia ini, hadirkan saya di dunia ini hanya untuk menderita? Iya. Wah, kayaknya Allah kejam banget kalau hanya untuk menghadirkan saya menderita, nggak usah deh. Gitu. Iya. Tapi walaupun pertanyaan sampai dengan pertanyaan seperti itu seperti agak menohok seperti itu, tapi itu juga menantang saya untuk menemukan apa sih tujuan Allah ciptakan saya di dunia ini. Dan saya yakin Allah tidak berniat buruk atau tidak merancangkan sesuatu yang buruk kepada saya. Ya, pasti sesuatu yang baik. Hanya saya belum menemukan itu. Dan untuk menemukan itu ya saya harus tanya ke dia. Iya, dan ya ketika kita tahu apa tujuan hidup kita, ya itulah yang menggerakkan kita. Iya, dan tadi seperti Bu Karina bilang, ketika kita berbuat sesuatu dan membuat orang lain bahagia dengan itu, orang lain mengalami perubahan dengan itu, kita sendiri itu sebenarnya kebahagiaan tersendiri buat kita sebenarnya. Dan buat saya memang itu satu nilai hidup yang perlu di-highlight, digarisbawahi oleh setiap orang. Ya, saya selalu bilang ke anak-anak saya, ke depan kamu akan entah kamu mau jadi satpam ke, mau jadi polisi ke, mau jadi direktur ke, mau jadi pengusaha sukses ke, terserah jabatanmu apa. Tapi kalau kamu tidak berguna bermanfaat apapun buat orang lain, itu semua nggak ada artinya. Jadi dalam hidup ini ya, ketika kita menemukan tujuan hidup kita dan bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ya. Tadi kalimat Pak Ben menarik ya, waktu Pak Ben bilang ketika kita sudah mulai ada yang men-trigger kita ya untuk bertanya, ini untuk apa sih? Nah itu kita menjelang ke sebuah perubahan. Nah sebenarnya saya yang sekarang nih bisa bicara seperti ini dengan orang lain gitu ya, bisa tertawa dengan santai gitu. Itu beda sekali dengan saya berapa? 15 tahun yang lalu. Oke, seperti apa? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu itu. Sepupu saya pernah bilang, saya udah duduk di samping kamu 1 jam, tapi kamu tidak berbicara satu kata pun. Oh wow, jadi saya nih introvert banget. Parah. Kayaknya itu perpaduan antara introvert dengan pemalu. Terus ada juga ketidakpercayaan dirinya. Tidak percaya diri, iya. Karena dulu saya selalu ngerasa, kan saya ini anak bungsu. Kalau anak bungsu kan ada diperlakukannya beda ya. Iya. Jadi saya merasa saya selalu di tempat yang aman lah. Iya. Sampai suatu hari ya itu tadi keluar kerja, terus saya melihat oh ya ada anak-anak yang lebih harusnya saya bisa lebih dari ini. Saya merasa bukan karena pengen lebih baik dari orang lain ya, tapi saya tahu dengan kondisi saya yang sekarang seharusnya saya bisa lebih dari sekarang. Dari sekarang. Iya. Betul. Nah, jadi pekerjaan itu kan memposisikan saya untuk perlu berbicara dengan orang lain. Dulu saya awalnya mengkoordinir penyuluhan kesehatan untuk masyarakat di sekitar Ciawi. Oke. Jadi saya perlu ketemu dengan kader, saya perlu ketemu dengan dokter atau sahabat-sahabat yang juga ikut mengisi di aktivitas tersebut. Saya perlu berpresentasi mengenai makanan sehat itu seperti apa. Jadi mau nggak mau yang dulu saya paling takut adalah ketemu dengan orang.
saya paling segan berbicara dengan orang yang saya tidak kenal dengan baik. Ya, mau nggak mau di-challenge di situ. Sehingga ya mulailah ngobrol sampai di satu titik kata keluarga saya, kamu tidak bisa berhenti bicara. Tadinya susah bicara, sekarang oke. Pak, itu baik. Dulu tuh tumpukan buku diary. Oke. Jadi nulis diary. Wah, bisa berapa seri itu Pak Ben. Tapi sekarang kamu kan nggak nulis lagi. Lebih bisa ngomong. Tapi masih ada lah nulis. Masih ada lah nulisnya sedikit gitu. Jadi ya sebenarnya itu tadi waktu saya bilang sebenarnya manfaatnya untuk diri saya sendiri, ya itu mengubah kita secara keseluruhan sebenarnya. Iya. Mulai itu tadi rasa, mindset kan ya. Kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, terus kita kan jadi memutuskan langkah berikutnya. Dan ternyata tidak membandingkan diri saya dengan orang lain, tapi membandingkan dengan saya yang dulu. Saat ini saya bersyukur and I'm quite happy dengan di mana saya sekarang gitu sebagai pribadi ya. Bukan seperti tadi yang Pak Ben bilang mungkin apakah jadi polisi, apakah direktur dan lain sebagainya. But me as a person, saya yang di dalam sini I'm quite happy with who I am gitu. Wow. Itu hal penting juga. Dulu saya juga introvert. Sangat banget. Tapi sekarang berbeda ya. Kadang istri saya bilang, masa sih dulu kamu introvert? Introvert itu katanya bukan berarti diam. Kalau sekarang saya baca-baca, introvert itu bukan berarti pendiam, tapi lebih atau tidak menyukai bersosialisasi. Tapi lebih katanya beda cara kita mengambil energi. Yes, gitu katanya. Tapi saya senang tadi Bu Karina bilang, ketika melihat orang lain dan melihat diri sendiri, harusnya saya lebih baik dari sekarang. Iya. Harusnya saya bisa jadi lebih baik. Nah gitu. Itu satu pemikiran yang bagus. Iya, satu trigger yang bagus untuk kita maju. Iyalah. Harus saya kan, dan kalau itu kita selalu pikirkan, harusnya saya lebih baik lagi, harusnya saya lebih baik dari sekarang, maka akan terus ada semangat untuk terus melakukan kebaikan dan perubahan diri. Iya. Tapi kalau orang bilang saya udah oke lah sekarang ini, udah selesailah usahanya, gitu. Iya. Ada saya juga ada momen di mana itu. Merasa ketika lihat dulu kan saya selalu lihat diri saya itu dulu itu pertama saya nggak punya skill apapun. Iya. Karena saya kan tamat SMA dari kampung. Saya tamat SMA itu Bu Karina, saya belum pernah lihat komputer secara langsung. Jangankan pegang, lihat secara langsung belum pernah. Ya. Tamat SMA ya. Karena di tempat saya kan nggak ada tuh. Iya. Terus nggak ada skill apapun. Skill saya sebenarnya saya anak kampung tapi nggak bisa bertani juga. Iya. Sama, saya anak bungsu. Jadi pendekatannya sedikit beda. Kakak-kakak pergi ke sawah. Untuk anak bungsu beda biasanya. Sedikit diberi kebebasan. Silakan kalau kamu mau ke sawah, oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya nggak bisa kerja sawah juga sebenarnya, nggak bisa kerja kebun juga. Ya. Jadi ya saya ada momen di mana itu saya ini bisa apa ya? Ya, saya ini bisa apa ya? Kok seakan-akan saya ini nggak bisa apapun, gitu lah. Mau bertani juga nggak bisa, ya. Mau ke komputer juga, mau kerja juga nggak tahu apa yang dikerjain, gitu. Nah dulu tuh saya jual koran itu pun juga itu karena keadaan aja. Saya gengsinya tinggi juga, ya anak bungsu kan, malu banget untuk jual itu, dan nggak bisa nawarin barang ke orang, iya. Tapi karena keadaan aja. Nah jadi ada titik di mana saya itu benar-benar merenung, saya harusnya juga pasti saya ada sesuatu yang bisa saya banggakan dari diri saya. Iya. Dan alhamdulillah saya tekuni, contohnya saya tekuni dengan jualan koran. Dari situ saya berdoa, ya Allah, tolonglah saya.
kalau seandainya ini jalan saya, hari ini saya jual koran, besok saya bikin koran. Tapi saya tahu saya nggak punya kemampuan apapun. Iya. Saya nggak tahu bagaimana cara menulis berita, apalagi membayangkan untuk mengurus perusahaan koran, itu kayaknya jauh. Tapi saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya, ya Allah tolong saya, beri kemampuan kepada saya, tuntun langkah saya. Nah saya bersyukur juga ada basic ajaran orang tua. Lingkungan di orang tua selalu mereka buat ajar kami untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, walaupun memang ya namanya anak-anak ya bandel lah gitu ya. Tapi itu menjadi satu dasar buat saya. Ya. Maka itu juga yang menjadi hal penting buat saya sekarang sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena mungkin saja saat ini anak-anak mungkin ada yang tidak, wah apaan sih ngomongin agama melulu, ngomongin Tuhan, ngomongin Allah, udah nggak zaman kali ya gitu. Kadang ya. Iya. Tapi bagi saya nggak apa-apa, kita orang tua tetap terus tanamkan itu. Suatu saat itu akan tetap itu melekat. Semua ajaran dari orang tua saya dulu, yang dulu saya melawan mereka, sekarang itu sampaikan. Saya sampaikan, tapi itu jadi pegangan dulu buat saya. Benar. Dari dulu saya memang menolak itu dan mencoba untuk melawan itu. Tapi sebenarnya itulah yang menjadi dasar modal buat saya sebenarnya. Saat saya dalam situasi-situasi yang sulit gitu. Nah gitu. Ketika kita dalam kondisi yang sulit, itu yang muncul. Itu yang muncul. Bukan doktrin, tapi ya itu kalimat-kalimat itu yang muncul. Iya. Kalimat itu yang muncul. Ya, contohnya yang tadi saya bilang, dalam keadaan saya susah, sudah susah, nggak bisa bergaul, ya, nggak punya skill apapun. Wah, kalau nggak punya skill, susah dan bisa bergaul sih oke ya, mungkin bisa makan di rumah dari teman, mintain dari teman. Oke ya, nggak lapar. Ini, jadi ya situasi seperti itu ya, akhirnya, tapi yang katakan ajaran orang tua itulah yang muncul ya. Makanya saya senang juga dengan dunia anak-anak, bagaimana kita terus menanamkan, kayak Bu Karina sekarang dengan terus menanamkan nilai-nilai dalam generasi saat ini, anak-anak ini itu sesuatu yang akan sangat bermanfaat buat mereka nanti ya. Karena saya merasakan itu. Dan saya kira Bu Karina pasti melihat hal itu saat ini belum melihat secara garis gambar perubahan seperti apa, tapi bisa melihat apa yang terjadi di anak-anak gitu. Ya. Dan anak-anak itu kan kalau anak usia 3 sampai dengan 6 tahun itu kan yang sudah banyak dikatakan golden years. Yes. Apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar itu terekam dengan baik gitu. Bahkan si 0 sampai 6 tahun ini kan menjadi modal yang akan menentukan kondisi dia ke depannya di usia-usia berikutnya. Jadi beneran itu fondasi. Jadi memang iya sih lebih mudah juga gitu, karena mereka kan masih karakter yang semua terbuka, ya semua dimaafkan, bahagia, menyerap aja gitu. Yang paling ini juga seru nih kalau ditanya anak-anak perkembangannya seperti apa Bu, rapatnya kayak gimana Kak gitu, kita manggilnya Kak kalau di aktivitas saya. Sulit kan untuk menggambarkan keseluruhan kalau dari hanya apa yang tertulis gitu. Tapi salah satu yang bisa kita pegang adalah ketika orang tuanya bercerita, anak saya di rumah jadi lebih percaya diri, lebih kooperatif, ya mau kooperatif dalam pengertian juga aku mau berbuat baik ke mama, aku mau berbuat baik ke kakak. Karena itu salah satu program yang wajib ada di aktivitas saya ya. Berbuat baik ke diri sendiri, apa bentuknya berbuat baik ke orang lain, dan sampai diri lingkar satu keluarga, dan di luar keluarga apa yang bisa kita perbuatan baik apa yang bisa kita berikan ke mereka, bisa kita kerjakan gitu. Jadi itu sih dan mungkin gak akan dilihat saat itu juga pasti, tapi
itu kan jangka panjang ya. Betul. Itu aja udah membahagiakan sekali. Iya. Dari mulai orang tua yang tadinya bingung mau berkomunikasi dengan anak seperti apa, tapi sekarang saya mulai deh Kak mendongeng sebelum tidur. 15 menit aja itu kan udah berharga. Iya. Buat saya itu saya bersyukur dengan perubahan-perubahan itu ya. Iya. Dan tadi kayak Pak Ben bilang, ya semua dimulainya di rumah sebenarnya. Betul. Dimulai dari saya, ibu yang siap, lalu pasangan kita juga siap gitu loh untuk si anak-anak ini. Iya. Tapi mungkin gini Bu Karina, tantangan interaksi atau komunikasi sekarang ini kan, apalagi kalau dengan zaman dulu sedikit berbeda, atau mungkin banyak berbeda. Ya, banyak lah. Iya. Dulu sekarang dengan berbagai kesibukan dari orang tua karena tuntutan pekerjaan, ya. Sehingga waktu mulai berkurang untuk berinteraksi dengan anak. Kemudian juga dengan banyaknya gempuran gadget di era digital ini, komunikasi itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, dalam pengalaman Bu Karina sendiri bagaimana itu Bu Karina melihatnya atau bisa mengalami hal itu, termasuk dengan anak-anak atau di keluarga sendiri seperti apa? Kalau di keluarga ya kembali lagi saya dan pasangan saya, khususnya pasangan saya ya, karena bekerja di organisasi yang lebih demanding. Oke. Waktu dia lebih sempit. Intinya adalah saya juga mengalami hal yang sama. Saya dengan pasangan saya juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi terus saya kan baca. Termasuk saya ketika saya pribadi, karena saya bekerja, saya pasti punya rasa bersalah. Aduh, nggak bisa optimal gitu kan ke anak. Tapi terus saya baca. Salah satunya setidaknya anak itu punya 1 jam berkualitas tanpa distraksi, dan dia punya hubungan yang aman dengan orang di rumah. Dengan satu orang aja itu sudah ya minimal memenuhi gitu ya. Jadi ya tentu aja kita di rumah perlu punya kesepakatan gitu. Kapan spend time dengan bapak, udah pasti di weekend. Kapan spend time dengan ibu. Kalau untuk saya kan harus menciptakan si waktu itu tadi, mendongeng bersama sebelum tidur, atau di pagi hari ketika dia bangun pasti harus disambut oleh ibunya, dan bersyukurnya bersyukurnya pekerjaan saya masih memungkinkan saya untuk melakukan itu. Jadi masih sempat ngobrol di pagi hari, kadang-kadang masih sempat mandiin apa segala macam. Intinya tetap harus ada waktu yang kita sisihkan untuk anak-anak. Ya kalau untuk ayahnya kan pasti berangkat pagi, anaknya kadang-kadang masih tidur gitu. Tapi di saat pulang masih ada waktu untuk ngobrol bentar, masih ada waktu untuk bermain sebentar ya. Setelah itu terus ya paling lama 30 menit gitu tidur. Tapi setidaknya ada yang disisihkan gitu untuk mereka. Tapi kalau secara pekerjaan saya sendiri di sekolah itu kan sebenarnya hanya mitra ya Pak. Yang utama itu adalah anak gitu ya. Orang tua. Betul, ibu dan bapaknya yang utama. Jadi salah satu yang cara kita kerjakan itu adalah ada lembar kerja interaktif untuk ibunya, tapi lebih untuk ide aja. Kalau mengerjakan di luar dari apa yang tercantum di lembar kerja interaktif itu ya silakan aja. Justru pilih yang menyenangkan buat kalian gitu. Tiap keluarga kan punya pilihan yang berbeda-beda. Tapi yang kami perlu adalah ceritanya. Dan ya bolehlah dituliskan secara singkat apa sih yang sudah dikerjakan gitu. Kalau mau ada fotonya boleh. Tapi sebenarnya itu salah satu usaha untuk mengingatkan bahwa kita harus punya quality time loh dengan anak-anak kita. Terus nanti kan bisa berkembang, dengan suami juga perlu waktu. Dengan siapapun di keluarga besar, tetangga dan lain sebagainya, kita juga perlu waktu untuk berinteraksi. Jadi saya rasa itu tadi hubungannya dengan itu tadi, dunia zaman sekarang banyaknya sibuk. Semua orang kayaknya waktunya semakin sempit gitu. Persaingan tinggi dan lain sebagainya. Apalagi jarak ya, macet.
Ya. Luar biasa. Betul. Sebelum podcast ini mulai kan, Bu Karina kan tanya saya, di rumah saya ada rules nggak, ada aturan nggak terkait dengan penggunaan gadget. Di rumah ada nggak? Di rumah Bu Karina sendiri ada nggak? Kalau untuk anak-anak, karena anak saya udah lewat 18 bulan, mereka boleh 1 jam sehari. Oke. Kalau ada saya bisa kurang dari itu. Tapi kalau ibunya nggak ada, biasanya ya udahlah di 1 jam atau lewat dikit gitu. Ada. Kalau untuk saya dan suami, seperti yang Pak Ben tadi sharing, lebih ke ya ngobrol dong, jangan lihat handphone terus gitu. Ya ada kalanya terus bablas gitu ya, kita sama-sama sibuk gitu, tapi ya di saat memang bisa diingatkan, kita saling mengingatkan, terus berusaha untuk ngobrol. Iya, betul. Ya, saya sendiri juga nggak ada aturan baku di rumah tentang penggunaan. Saya anak 4 kan, udah tua banget. Kesannya. Tadi Pak Ben, saya pikir Pak Ben itu udah usia berapa gitu. Aduh maaf Bapak gitu kan. Oh ternyata masih muda. Ya, jadi saya sih nggak ada aturan baku dengan mereka. Tapi kalau dari saya itu memang mencoba membangun trust, membangun kepercayaan dan membangun kesadaran anak-anak. Jadi kita banyak ngobrol soal bagaimana penggunaan gadget ini. Kamu harus bagi waktu, ya bagaimana dengan kamu harus belajar, kapan kamu belajar, kapan kamu. Termasuk juga saya edukasi mereka mengenai penggunaan gadget. Apa yang kamu tonton? Kamu gunakan gadgetmu untuk apa? Iya. Jadi kalau contoh saya itu di handphone saya nggak ada game sama sekali. Bukan, ya pertama memang saya nggak terlalu tertarik game. Iya. Tapi saya tahu saya pilih handphone ini untuk apa. Tujuan utama komunikasi memang, tapi sekarang kan gadget handphone kan tidak lagi hanya sebagai alat komunikasi. Iya. Semua kerjaan saya ada di sini, dan semua ilmu ada di sini. Betul. Saya belajar setiap hari di sini. Saya minimal saya siapkan dalam setiap hari itu saya 1 sampai 1,5 jam. Saya nonton tutorial atau belajar tutorial atau belajar baca sesuatu hal itu. Nah, hal-hal seperti ini juga yang saya ajarin ke anak-anak. It's okay, you boleh di gadget, tapi untuk apa kamu di sana? Ini bukan sesuatu yang buruk. Gadget bukan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang bisa mendatangkan hal baik buat kamu sendiri. Kalau kamu tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik, ya. Sama, sosial media itu sesuatu yang nggak buruk. Ya. Tergantung bagaimana kamu mengarahkannya. Atau melihatnya. Ketika Facebook contohnya kita melihatnya sebagai tempat berjualan, tempat berdagang, maka kita berjualan di dalam situ. Benar. Ketika kita melihat sebagai tempat di mana kita bisa mengajar, kita menimba ilmu atau ini, kita bisa belajar di sana atau kita share sesuatu yang bisa mengedukasi orang di sana. Ya, ketika kita melihat ini sebagai sarana untuk berdakwah misalnya atau berkhotbah atau bagaimana, kamu bisa berdakwah di sana dengan konten-konten yang baik. Nah, jadi atau kamu melihat YouTube sebagai ini sebuah peluang untuk kamu menghasilkan uang, kamu bisa menghasilkan uang dari sana. So, tergantung cara kita melihatnya dan memanfaatkannya. Nah, jadi saya selalu bilang ke anak-anak seperti itu. Ya. Atau kamu melihat ini sebagai tempat untuk kamu bersosialisasi, silakan. Ya. Tugas saya adalah mengajari kamu mengenai norma-norma, adab-adab, bagaimana ketika kamu berinteraksi dengan orang. Iya. Jadi silakan menggunakan ini dan juga tetap disiplin diri dalam hal mengatur waktu semuanya. Yang paling parah kalau kamu pakai ini ngobrol dengan teman 3 jam di situ. Chatting di situ atau main game 3 jam di situ. Iya. Tapi anak sekarang tuh memang luar biasa loh ya. Saya salah satunya saya memperhatikan keponakan saya. Ini keponakan saya sudah SMP, tapi dari sepupu. Anaknya sepupu gitu. SMP.
memang benar Pak, mereka main game, mereka berinteraksi di situ, tapi sebenarnya juga mereka bisa membentuk jaringan atau berteman juga dari situ gitu loh. Jadi kadang-kadang saya suka lihat, kamu ngapain sih kok games tapi terus chatting. Ya udah itu interaksi itu sebenarnya rame sekali di dalam gadgetnya. Iya, betul. Makanya bagi saya itu ini sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Tapi kita bisa mengarahkan bagaimana cara anak-anak kita bisa menggunakan ini. Iya. Dan ya bagaimana memanfaatkan ini. Iya. Tugas saya paling, dan saya rasa tugas kita orang tua yang paling berat menurut saya adalah bagaimana mendidik mereka secara moral, secara akhlak, karakter mereka baik. Kalau akhlak mereka baik, karakter mereka baik, itu akan terbawa ke sini. Mereka ketika berinteraksi dengan kawan-kawan mereka, mereka tidak berkata kasar, nggak berkata kotor, walaupun di situ dipenuhi dengan berbagai macam di dalam situ. Jadi balik lagi ya, apa yang ditanamkan di rumah. Apa yang ditanamkan di rumah, dari mana dia berasal, disitulah. Jadi ya saya sering dengar orang bilang begini, ketika kamu berkaca dan kalau lihat wajahmu buruk di situ, solusinya bukan mukul kacanya sampai pecah, tapi solusinya perbaiki diri kamu. Rambutmu ditata lagi biar jadi bagus. Nah gitu. Jangan lihat kaca rambut acak-acakan pukul kacanya pecah. Nggak ada perubahan apapun. Anak kan cerminan kita. Benar. Iya. Kamu nggak mau anak berkata kotor, berkata kasar, tapi di rumahmu sedikit-sedikit kebun binatang keluar, semua organ tubuh yang dalam keluar semua. Bagaimana mungkin anak kita mengharapkan anak bisa berkata santun? Nah, gitulah. Ya, jadi saya sangat yakin dan saya setuju sekali dengan tadi Bu Karina bilang, sekolah itu hanya mitra. Yang paling penting utama itu kan orang tua, keluarga, dalam keluarga. Seperti apa kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita, kepada generasi ini sebenarnya. Maka kalau itu kita sudah tanamkan, saya tidak khawatir dengan gadget. Karena yang mendirect mereka di dalamnya yang sudah akan menentukan mereka mau ke arah kemana. Betul. Kalau kita suka bilang ketika ada suatu kejadian, ya mau merespon yang menguntungkan saya, atau mau merespon dengan yang merugikan saya. Jadi kalau yang merugikan ya pecahin aja kacanya karena saya tidak suka dengan apa yang saya lihat. Tapi kan nggak merubah diri. Tapi akan menguntungkan kalau kamu memperhatikan kenapa sih ada kaca itu di depan saya. Oh, harus potong rambut. Gitu. Betul. Itu yang sebenarnya ketika kita mau menularkan itu ke anak-anak, yang perlu spend time-nya adalah mendampingi, waktu untuk mendampingi. Setuju. Waktu untuk ngobrol, waktu untuk mau tahu gitu, kamu tertariknya apaan sih? Pasti kamu ngerjain itu. Sehingga kita tahu celahnya masuknya di mana ya. Betul. Karena harus juga membangun trust dan hubungan emosional dengan anak. Akan sangat efektif kalau ada hubungan emosional yang kuat daripada sekedar kita berpidato, berceramah, memberi nasihat segala macam semua. Ketika ada hubungan emosional anak dan orang tua, dan hubungan emosional itu kan terjadi ketika kita punya waktu sering dengan mereka. Jangan mimpi 1 tahun baru kita kontak. Jangan mimpi hanya say hello begini dan pergi terus bilang nanti kita bonding. Nggak akan bisa. Saya selalu bilang kita harus punya modal. Bahkan ketika kita punya modal, lalu ada suatu kejadian yang membuat konflik gitu ya di antara kita, atau yang sedikit merusak atau menggeser pola hubungan kita dengan orang lain gitu, atau dengan anak lah dalam hal ini. Tapi ketika kita masing-masing sebenarnya punya modal yang banyak, kita invest banyak ke orang itu atau ke anak itu, it's easier for them untuk mengerti dan memaafkan, ya enggak sih? Karena mereka punya perbandingannya gitu loh, mereka punya rapotnya tentang kita. Betul. Saya bilang ya kalau menjadi
termasuk saya mengatakan pada diri saya sendiri, of course ke diri saya sendiri, saya harus punya modal dengan anak saya gitu. Betul. Saya harus invest waktu di mereka. Iya, betul. Iya, dan ya satu hal yang kita harus sadar itu sebagai orang tua, Allah itu titipkan ke kita loh. Titipkan anaknya ke kita loh. Bukan titipkan ke tetangga atau yang lain-lainnya. Iya, Allah itu titipkan karena dia percaya. Gitu. Kan Bu Karina kalau nitipkan duit 5 juta, 10 juta ke orang karena Bu Karina percaya orang itu akan pegang uang itu dengan benar ya, dengan baik, merawatnya ya. Bu Karina nggak akan mempercayakan sebuah barang yang sangat berharga ke orang kalau nggak percaya orang itu. Nggak mungkin ketemu orang di depan situ, ini tolong pegang emas 1 kilo ya contohnya ya. Nggak mungkin. Ya itu satu. Nah ini kan anak ini sesuatu yang sangat berharga. Ya. Dan Allah titipkan ke kita. Artinya kan Allah percaya kita sebenarnya. Kamu mampu sebenarnya. Ya, kamu mampu sebenarnya. Tidak akan dikasih di luar kesanggupan. Betul. Jadi yang harus kita ingat loh. Yang pertama, Allah percaya kepada kita. Kita harus sadar itu, ya ampun, ya Allah, makasih banyak ya Allah Engkau percaya kepada saya. Saya ini siapa sih, tapi Engkau percaya kepada saya. Dan ketika kita kalau sudah dipercaya seperti itu, jangan sampai kita menyanyiakan kepercayaan itu. Yang kedua ya tadi, Allah melihat kamu mampu, kita mampu. Ya, kamu mampu kok. Nah gitu. Ya, dan ketika Allah titipkan itu, sama seperti kita orang tua. Ketika kita menitipkan anak kita kan nggak sekedar titipkan begitu aja ya. Iya. Nah gitu. Jadi Allah pasti sudah tahu kita mampu. Kemudian Allah sudah memberikan segala sesuatunya buat kita untuk itu. Jadi bagi saya ketika kita sadar hal-hal seperti itu, sebenarnya punya anak dan merawat anak itu bukan sesuatu yang menakutkan atau yang bagaimana. Iya. Tetapi kalau kita sadar hal itu, justru itu sebenarnya yang membuat kita lebih semangat dan bertanggung jawab dengan titipan itu sebenarnya. And it's your legacy sebenarnya. Ya, betul. Betul. Iya. Saya kalau ngobrol sama kakak saya gitu, kan papa saya baru meninggal 5 tahun yang lalu. Ya saya lupa tepatnya. Tapi belum lewat 10 tahun lah almarhum. Kita selalu ngobrol gitu. Ya tadi Pak Ben bilang saya nggak mewariskan banyak harta untuk anak-anak saya. Tapi yang selalu saya bicarakan dengan kakak saya adalah kita bersyukur karena kita diajarkan tentang misalnya berempati ke orang lain. Yes. Kita itu diajarkan penting sekali itu. Bagaimana menempatkan diri ketika kita berhadapan dengan orang lain. Untuk tidak sirik, tidak iri hati, itu tuh adem loh. Betul. Ya nggak sih? Betul. Jadi saya bilang sama kakak saya itu that's my father's legacy gitu ya. Itu adalah legacy orang tua saya gitu. Jadi tadi saya jadi keingetan kan Pak Ben ngomong tentang anaknya, it's our legacy sebenarnya gitu. Itu yang suatu hari juga mendoakan kita. Dan insya Allah mungkin kita lihat nanti apa yang anak-anak kita berikan kepada lingkungan sekitarnya gitu. Itu menjadi sesuatu budaya yang terus-menerus untuk itu. Diturunkan. Iya, betul. Kita harus terus mendampingi setiap generasi yang dipercayakan ke kita untuk terus mereka menjadi lebih baik. Ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya menurut saya, buat saya ya, bahwa saya mengutip apa yang dibilang oleh Bu Karina, hidup ini kan bagaimana juga kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika kita bisa menjadi manfaat buat keluarga kita, anak-anak kita, ya, meninggalkan sesuatu yang baik buat mereka, buat saya itu sesuatu yang capaian yang luar biasa, ya. Dan bagi saya capaian terbaik saya untuk saat ini adalah saya dipercaya oleh Allah untuk merawat 4 anak saya. Ya. Saya bukan ayah yang perfect, bukan orang tua yang perfect,
Tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk merawat kepercayaan dari Allah buat saya, untuk bagaimana nantinya mereka bisa juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka, dan juga kepada lingkungan sekitar mereka. Ya, jadi saya jadi ingat karena saya baca mengenai bagaimana anak juga perlu memaafkan orang tuanya. Yes. Tadi pagi saya baca tentang orang tua kita tuh sudah melakukan semampu yang mereka bisa kok. Kamu harus yakin di kondisi mereka saat itu, mereka sudah melakukan seoptimal apa yang mereka bisa gitu. Dan memang di akhirnya di titik tertentu kita tidak bisa lagi menyalahkan, oh ya karena ibu saya begitu, oh iya karena bapak saya nih saya jadi begini. Saya tuh ada masanya ketika saya akhirnya keluar dari rumah karena bekerja ya. Maksudnya keluar tuh bukan keluar dari rumahnya, tapi akhirnya saya berinteraksi gitu lebih luas dengan orang lain. Ada kalanya saya merasa, kenapa sih saya nggak bisa seperti dia, seperti apa yang dia kerjakan. Mulai dong, soalnya mama dulu begini. Aduh, soalnya papa begini, mama gitu begini. Tapi titik tertentu memang ajaran agama adalah kita harus memaafkan orang lain. Dan itu tadi balik lagi ke si kaca. Kalau kamu punya challenge di kehidupan kamu, ya depend on bagaimana kamu melihatnya. Tapi ada kalanya saya pulang ke rumah terus saya bilang ke ibu saya, ini gara-gara mama sih gitu ya, manjain adik gitu, si adik ini gitu. Manjain adik gitu. Tapi tepat waktu itu respon mama saya mengatakan, oh iya mama minta maaf karena saat itu yang mama tahu adalah begitu. Iya. Tapi itu ngademin hati juga gitu. Iya. Bahwa pelajarannya ya sebagai orang tua kita juga perlu humble. Ya nggak sih, bahwa kita tidak selalu semuanya benar. Dan di sisi lain saya sebagai anak juga perlu memahami bahwa semua orang juga punya keterbatasan, nggak semuanya bisa kasih apa yang kita mau. So, betul. Ya kalau nanti tadi ketika kita meninggalkan legacy, apa yang dilihat orang lain tentang anak kita ada kurang-kurangnya, ya insya Allah mereka juga mau memaafkan gitu. Oh kan itu tadi tidak sempurna, tapi kita berusaha. Betul. Saya Bu Karina ngomong itu saya ingat orang tua saya, papa saya bukan ayah yang perfect. Saya sangat sayang dia, saya hormat dia. Bisa saya bilang jauh dari perfect. Jauh dari yang saya harapkan mungkin. Dulu. Ayah orang Timur itu cukup keras. Kalau pukul itu pakai kayu yang sebesar ini dan kadang harus patah dulu. Baru berhenti. Dan banyak hal. Dulu sempat saya salahkan papa saya waktu itu. Kenapa sih papa saya begini? Kenapa sih kok saya dikasih papa kayak model kayak begini? Tapi ketika saya beranjak dewasa, sebelum saya menikah tuh dulu memang saya nggak suka dengan papa saya. Karena ya banyak hal. Tapi setelah saya merenung, ternyata hanya itu yang dia tahu. Itu turun dari kakek. Dia melihat kakek melakukan yang sama dalam mendidik mereka. Kalau you salah, saya pukul. Kalau anak salah dipukul. Dan fokus dia memang kerja ke sawah. Anak mah terserah kalian mau makan, terserah kalian. Gitu. Dan hanya memang itu yang dia tahu. Dia melakukan sebuah siklus yang sama, mengulangi sebuah siklus yang sama. Dia tidak mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana merawat seorang anak, bagaimana mendidik seorang anak. Nggak punya banyak informasi. Dia di kampung sana dan hampir semua orang di kampung melakukan yang sama. Saya nggak bisa menuntut sesuatu di luar dari kemampuan dia. Tapi sejauh di hatinya, saya tahu dia sayang saya. Dia sayang saya. Jadi dan saya tahu saat saya udah keluar dan saat saya udah besar dan merantau, saya tahu dia rindu saya. Saya tahu dia rindu saya.
Mungkin dia pengen peluk saya, tapi udah nggak bisa karena saya udah merantau. Udah jarak sudah memisahkan. Jarak sudah, ya. Iya. Kalau sekarang beliau masih ada? Masih ada. Jadi kadang dia, kalau saya telepon kadang dia nangis, kangen saya dan semacamnya. Saya sering pulang juga, dan saya tahu dia sangat sayang saya. Orang tua saya, karena saya anak bungsu, saya paling disayang. Tapi kalau salah, saya dididik dengan keras. Tapi kembali lagi, hanya itu yang mereka tahu. Gitu. Dan mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik. Cara memprotek saya supaya saya jangan mengulangi kesalahan adalah dengan cara didikan yang keras tadi. Ya, tahu itu. Nah, bagi saya dengan bertumbuh, setelah saya dapat informasi yang lebih banyak, wah itu nggak bagus. Cara mendidik yang kurang tepat. Ya, kalau saya salah, kalau sudah mendapatkan informasi seperti itu, mendapatkan ilmu mendidik anak, dan saya tetap melakukan didikan dengan cara memukul anak, dengan kekerasan, and it's on you. Itu saya salah. Itu saya salah. Nah gitu. Jadi betul, saya perlu memaafkan orang tua saya. Tetapi juga saya perlu memahami orang tua saya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena hanya itu yang mereka tahu. Ya, gitu. Jadi kadang anak-anak sekarang juga bilang, Papa nggak ngerti sih. Ini beda Pak, dunianya zamannya beda. Ya bisa jadi. But saya selalu bilang ke anak-anak saya, mungkin saya nggak paham dengan itu, dengan konteksnya sekarang. Walaupun Papa berusaha, ya. Tapi jauh di dalam hati Papa, I love you. Papa sayang kamu. Papa sayang kamu. Papa nugur ini, Papa lakukan ini karena Papa sayang. Ya. Contoh, dia pengen sepatu baru. No, sepatumu masih bagus. Ya, sepatumu masih bagus. No, Pak, saya pengen. Tolong beliin lah. Papa kok jangan pelit begitulah. Gitu. No, itu masih bagus. Saya bukan pelit ke kamu. Tujuan Papa dalam mendidik kamu hidup dengan sederhana aja. Kalau itu masih bagus, oke, pakai aja. Ya, kamu hanya mungkin kamu komplain ke saya saat ini kamu nggak punya sepatu baru aja. Ada orang bilang ingat, orang lain nggak punya kaki sama sekali. Mereka lebih parah dari kamu. Ya, kamu sudah punya sepatu hanya nggak baru aja. Yang bapak saya bilang, kamu lihat di luar sana. Ya. Di luar sana bukan mereka hanya tidak punya sepatu, ada yang nggak punya kaki lah. Nah, you harus lebih banyak bersyukur untuk itu. Ya, jadi mungkin kamu juga nggak ngerti apa maksud Papa. Bagaimana nilai yang Papa beda experience. Ya. Tapi saya selalu bilang kita ada dalam satu kesepakatan, apapun itu mungkin kita tidak saling memahami, tapi ada satu kesepakatan, kamu sayang saya sayang kamu. Iya. Jadi semua ini kita lakukan atas dasar kita saling ngasih Papa sayang kamu. Ya. Kalau di keluarga saya dan ibu saya, kan saya punya satu kakak perempuan, dan ibu saya, jadi kita bertiga teman ngobrol. Itu kalau lagi berdiskusi ada kalanya saya dengan kakak saya ngegrup gitu ya, mama salah gini. Tapi di antara kita itu bisa dibicarakan secara terbuka. Ketika saya mengatakan, aku rasa mama nggak tepat deh, nggak gitu deh pemikirannya gitu. Ada kalanya saya yang sendiri, kakak saya sama ibu saya, ada segitu aja tuker-tukeran gitu kan. Ada kalanya kita sepakat. Tapi ada satu, ketika belum ketemu aja gitu ya, tapi kita berargumen terus. Oke, udah malam. Mari kita setuju untuk we agree to disagree. Memang kita tidak sejalan. Tapi nanti tapi pembicaraan tetap terbuka. Nanti mama saya mengingatkan jangan gini, begitu juga sebaliknya. Tapi intinya kan ada komunikasi. Dan sampai bahwa kenapa kita saling membicarakan, kenapa kita saling mengingatkan, ya karena kita untuk kasih sayang sebenarnya. Kita boleh berbeda di otak kita, yang penting hati kita harus saling nyambung ya. Betul. Nggak boleh ada kebencian di sini. Akhirnya no saya nggak akan bicara dengan kamu lagi, wah jangan sampai itu. Boleh, sama saya bangun argumen. Bahkan saya dengan istri, kami bangun sebuah komunikasi. Kadang kami seperti kucing dan tikus or something like that.
ketika kita ada sesuatu yang berbeda, mari kita bicarakan. Kadang kami bicara luar biasa, saling bertentang luar biasa. Yang penting saya selalu bilang, jangan melibatkan gelas, jangan melibatkan piring, jangan melibatkan kebun binatang, jangan ada makhluk terbang. Jangan ada makhluk terbang, segala sesuatu. Mari kita berargumen, untuk dan fokus selesaikan masalahnya. Bukan menyerang pribadi. Jangan serang pribadi, tapi kita fokus ke masalah. Nah, menurut saya begini. Enggak, menurut saya begini. Menurut saya gini. Kalau tidak ada titik temu, yang penting kamu tahulah saya sayang kamu. Kalau saya ujungnya gini, selalu bilang pada diri sendiri saya, apapun yang terjadi, yang penting jangan sampai berpisah. Yes. Gitu kan? Apapun yang terjadi, jangan sampai memikirkan untuk berpisah. Yes. Gitu. Betul. Walaupun pasti ada kalanya gitu ya, ada perasaan, udahan aja deh. Gitu kan, pasti ada kalanya seperti itu, mungkin banyak bahkan. Yes. Dan di setiap perjalanan pernikahan itu kan setiap tahun selalu ada yang baru, gak sih? Iya. Ya itu, tapi itu yang salah satu masukan yang saya dapat itu, yang penting jangan memikirkan untuk berpisah, dan jangan menjadi orang yang bukan bitter, apa sih istilahnya? Kepahitan. Jadi orang yang pahit gitu. Pahit, Jangan jadi orang yang end up jadi pribadi yang seperti itu. Kalau kita memang memutuskan untuk stay, kita harus tetap hidup. Yes. Gitu loh. Harus tetap happy. Betul. Walaupun kadang kebahagiaan kita datangnya bukan dari pasangan loh, tapi dari saya gitu. Dari diri kita. Dari betul. Diri kita sendiri. Bukan dari sesuatu yang eksternal. Iya. Iya, saya sangat sepakat untuk itu. Betul. Sangat setuju bahwa kalau ada problem, selesaikan masalahnya. Jangan selesaikan pernikahannya. Iya benar. Harus yakin tidak berhenti. Kalau jangan menyerah gitu. Betul. Ingat, kita mau menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan pernikahan. Oke, Bu Karina, saya kira Bu Karina juga tadi memberi saya waktu 30 menit, tapi ini sudah 1 jam. That's okay. Silahkan aja. Maksudnya kalau emang masih mau diteruskan monggo, kalau misalnya emang ternyata sudah waktunya berakhir, kita tutup. Ya, saya kira masih ada waktu berikutnya lagi. Kita ngobrol ke sana kemari, tapi mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa bermakna. Dari bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup, dan itu juga yang menggerakkan diri kita, dan bagaimana kita juga bisa membangun interaksi sosial dalam tantangan era digital ini. Okay. Dan sedikit tadi mengenai bagaimana dengan keluarga. Apapun itu, jangan pernah memikirkan untuk berpisah. Wah, itu penting. Itu penting. Tidak ada jalan tol dalam sebuah pernikahan. Selalu ada macet, ada buntu sedikit, ada ini. Ada bosan sedikit karena macet. Ya, itu sesuatu yang memang terjadi dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Tetapi kita harus tetap semangat, berjuang bahwa hal baik selalu datang ke kita. Hal baik. Betul, memang dalam hidup ini selalu ada hal buruk yang mengintai kita untuk ada. Tetapi kita sudah dibekali dengan banyak hal baik yang akan membuat hal buruk itu pergi. Saya terima kasih juga loh Pak Ben, karena dari pembicaraan ini saya diingatkan banyak hal. Oh iya, ada hal yang sudah saya ucapkan, itu harus konsisten loh melaksanakan. Yes. Betul. Jadi insya Allah lebih mantap dan lebih yakin lagi ke depannya. Amin. Mengaktualisasi yang diyakini. Amin. Terima kasih banyak Bu Karina. Sukses selalu. Sukses untuk alang-alang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkunjung ke sana. Berkunjung Pak, wajib. Karena saya senang juga dengan dunia pendidikan. Saya kebetulan di kesatuan lalu itu lama saya jadi ketua komite. Di SMA tapi anak saya. Terakhir baru saya mundur diri walaupun dari sekolah kesatuan. Janganlah Pak. Enggak deh, saya anak sudah enggak di SMA lagi kan. Jadi kasihan nanti enggak efektif lagi, jadi itu.
Makasih banyak Bu Karina. Oke, kita tutup ini. Makasih banyak Bu Karina hari ini bisa datang untuk ngobrol dengan kita. Mudah-mudahan obrolan hari ini menjadi obrolan yang bermakna. Makasih Bu Karina. Sama-sama Pak.